Salam saudara, kita kembali memasuki Abam, ini episode 788 dari pria usia 35 tahun menikah. Dia seorang sport instructor. Bapak rohaniku, Pak Erastus yang banyak mengubah hidupku, semoga kabar Bapak sehat selalu, sehat ya Pak. Terima kasih. Saya jemaat Rehoboth MKG, Mall Arta Gading maksudnya ya. MAG dengan istri saya dibaptis di GSKI, juga pemberkatan nikah di GSKI. Luar biasa, Tuhan memberi kesempatan untuk kami berada di tempat yang tepat. Sip. Yang saya mau tanyakan ke Bapak dan gembala yang lain dari gereja manapun termasuk GSKI, pasti selalu menyarankan mendekatkan diri kepada Tuhan, salah satunya dengan cara membaca Alkitab firman Tuhan. Pertanyaan saya Pak, Alkitab itu adalah sabda Allah yang luar biasa cerdas. Tidak semua manusia bisa membedah Alkitab dengan baik atau mendapat pengertian yang sesuai dengan yang Tuhan sebenarnya mau sampaikan. Jangankan kami para jemaat sekarang saja hamba Tuhan, yang lain di luar GSKI saja banyak yang memusuhi Pak Eras. Dikarenakan Bapak mendapat rahmat dari Allah di surga, Bapak di surga untuk menyampaikan kebenaran yang benar-benar benar. Nah, dengan hal seperti ini, apakah bila saya tidak membaca Alkitab secara pribadi tetapi selalu mendengarkan khotbah-khotbah dari Bapak Erastus yang saya percaya Bapak adalah perwakilan Tuhan untuk di dunia ini mewartakan firman Allah yang sebenar-benarnya, dan saya menjalankan hidup yang berusaha keras dan disiplin untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Seperti yang Bapak selalu sampaikan dan ingatkan, kami harus sempurna seperti Yesus. Apakah boleh seperti itu Pak? Karena saya tidak mau main salah mengartikan firman. Seperti waktu saya masih remajaku, selalu membaca firman, tapi sekarang ini baru mendapati banyak pengertian yang saya salah tafsir. Dari hamba-hamba Tuhan ya, yang salah tafsir. Oke, Anda usia 35 tahun, saya salut. Karena Anda jujur ya. Cukup mendengar khotbah saya, tapi lebih cukup kalau juga membaca. Anda dengar khotbah saya sebenarnya mendengarkan itu kan dari Alkitab semua. Yang saya telah ekstrak. Jadi kalau orang mendengar khotbah saya sebenarnya satu kali khotbah itu bisa 10, 15, 20 ayat. Tapi lebih banyak Anda juga baca. Dari Injil Matius 1 ayat, 1 pasal, 2 pasal, tiap hari 1 pasal. Nanti Roh Kudus akan bicara sendiri, itu ajaib. Nanti Anda akan berpikir, nah ini nih yang dimaksud Pak Eras. Nah ini loh, apa hubungannya dengan yang dikatakan Pak Eras waktu itu? Di situ Anda mendapat lebih banyak. Oke? We love you. Thank you for your support. Thank you. Oke. Dari wanita usia 40 tahun menikah Tangerang. Pak Eras, saya mau konseling. Pada tahun 2021, saya menerima surat dari bank yang memberitahu bahwa rumah orang tua saya akan dilelang. Dan kami diharuskan untuk mengosongkan pada bulan Maret 2021. Saya dan suami sangat terkejut ketika mengetahui bahwa selama ini adik laki-laki saya telah melakukan segala hal ini tanpa sepengetahuan kami. Dia membawa ayah saya ke bank pada tahun 2013-2014 untuk meminjam uang sebesar 650 juta rupiah dengan alasan untuk sekolah pilot. Padahal adik saya sudah lulus S1 ekonomi dari sebuah universitas saat itu. Pada saat peminjaman ke bank, ibu saya masih hidup, namun kami tidak diberitahu oleh orang tua kami. Kemudian setelah ibu meninggal pada sekitar tahun 2018, ayah saya meminta bantuan saya untuk mencari solusi. Saya dan suami merasa tidak tega melihat ayah kami kehilangan rumahnya, sehingga saya memutuskan untuk mengajukan pensiun dini dari pekerjaan saya yang telah saya jalani selama 17 tahun. Saya mendapat pesangon yang cukup besar, namun ternyata itu belum cukup. Suami saya bahkan mencoba untuk meminjam dari perusahaannya dan menghabiskan tabungan masa depan anak-anak kami untuk membayar hutang-hutang di bank yang disebabkan ulah adik saya. Akhirnya dengan kerja keras, kami berhasil mengumpulkan jumlah 650 juta rupiah tersebut dan membayar ke bank.
Ini semua berdasarkan perjanjian internal dalam keluarga. Sambil menunggu rumah orang tua kami tetap dijual. Adik saya seharusnya membayar cicilan kepada saya dan suami saya sesuai kesepakatan. Namun sayangnya pada bulan April 2023 ayah saya meninggal dunia. Saya sangat sedih dan hancur oleh kehilangan ini. Kami, saya dan suami dengan rela membayar semua hutang itu demi ayah kami. Saat ini adik laki-laki saya masih tinggal di rumah yang akan dijual. Dan dia sama sekali tidak melakukan pembayaran cicilan kepada kami. Saya sudah tidak bekerja lagi sedangkan suami masih bekerja. Usaha cucian mobil yang ditinggalkan oleh ayah saya dipegang oleh adik laki-laki saya. Kami tidak tinggal di rumah orang tua lagi, kami sudah memiliki rumah sendiri. Kelakuan adik laki-laki saya yang sangat tidak terpuji, seperti insiden menyemprotkan saus sambal ke matanya. Seperti insiden menyemprotkan saus sambal ke matanya dalam sebuah pertengkaran yang sepele semakin menambah kebingungan kami. Menyemprotkan saus sambal ke matanya. Sekarang kami bingung, Pak, apa yang seharusnya kami lakukan? Adik saya sama sekali tidak melakukan pembayaran, meskipun ada minat dari pihak lain untuk membeli rumah tersebut. Adik saya tidak mau melepaskannya dengan harga yang realistis. Setiap hari saya dan suami berdoa untuk mendapatkan solusi atas masalah ini. Kami sangat membutuhkan doa dan saran dari Pak Eras. Terima kasih. Yang pertama, kamu mesti mengajak kumpul keluarga. Ya. Kumpul keluarga. Ada kakak, ada om, ada tante, keluarga. Membicarakan hal ini. Ya. Supaya adikmu mendapat tekanan, harus di-press ya, untuk itu. Dan dalam pertemuan itu harus direkam. Dan adikmu harus mengakui bahwa ada uang kamu di dalam rumah itu. Jika nanti ada masalah hukum, kamu paling tidak memiliki alasan, paling tidak. Ya, itu satu yang kamu lakukan. Yang kedua, kamu harus relakan kalau seandainya uang tidak balik. Tahu nggak apa yang akan terjadi? Kamu tidak akan jadi miskin, anak-anakmu akan diberkati sukses, Tuhan kembalikan lipat kali ganda, dan adikmu ini merana. Bukan nyumpahin, dia jahat. Jadi yang pertama, kumpulkan itu. Yang kedua, harus punya hati yang siap menerima kenyataan kehilangan. Tapi kamu akan jadi miskin. Ya, coba kamu pikirkan ada usaha apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa mempertahankan hidup. Tuhan menolong kamu, nak. Tuhan memberkati kamu, menolong kamu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dari wanita usia 30 tahun single, Kendari. Salom, bagaimana cara melepaskan ikatan jiwa yang masih melekat? Kamu mendengarkan khotbah saya terus, membangun konstruksi berpikir yang baik, hidup suci, merindukan langit baru, bumi baru, ya, tidak terikat dunia, melayani Tuhan, dan doa bersama setiap hari. Kamu akan terlepas. Pasti kamu berubah, buktikan itu. Oke. Dari pria usia 17 tahun, wah keren nih, masih muda. Saya mohon nasihat Pak Eras, saya bulan lalu sekitar 4 atau 5, sekitar bulan 4 atau bulan 5 maksudnya. Jadi berapa nih? 4 bulan yang lalu ya. Saya pergi ke gereja teman saya, gereja Alian Pentakosta. Katanya gerejanya memerlukan, soalnya pemusik di sana. Ketapatan saya ini dapat bermain alat musik drum. Pak, di sana drummernya gak ada. Jadi saya ke sana dengan niat membantu mereka. Namun kata teman saya harus berjemaat dulu di sana. Tapi di sisi lain saya sudah tertanam di gereja lain. Saya bingung, Pak. Mama saya juga mengatakan untuk jangan mendua hati. Kalau tertanam di satu gereja, ya tetap di satu gereja. Tapi akhir-akhir ini saya sudah omongkan ke ibu saya. Ibu saya sekarang oke-oke aja. Saya juga seorang pelayan di gereja saya, di mana saya memegang ketua youth dan pelayanan di departemen musik bagian multimedia. Saya berkeinginan melayani musik dari kecil, namun saya berada di dua sisi.
Saya bingung Om karena saya juga belum begitu paham mengenai pemahaman jemaat gereja. Saran Om Eras gimana ya? Saya ingin melayani drum Om. Saya tidak permasalahkan PK, persembahan kasih atau kolekta atau uang yang diberikan. Saya punya hati untuk melayani di bidang musik. Terima kasih Om. Semangat saja Om, tim GSKI dan Abam walaupun dihujat orang, tapi tetap suarakan kebenaran. Saya percaya kita semua masuk Yerusalem baru. Keren juga ya. Anak-anak muda ini mendukung saya loh. Dari tadi tuh. Tahu juga saya dibully ya. Anak-anak muda punya mata rohani yang bagus ya. Tapi orang tua malah tidak. Begini nak saran saya, kamu melayani di satu gereja jangan dua. Kecuali sekali-kali kamu diminta. Dan kalau kamu jadi ketua youth atau aktivis youth, di situ saja kamu melayani. Apalagi kalau di situ ada keluarga kamu, di situ saja. Ya, enggak usah kemana-mana. Ya, itu dulu nasihat Om untuk kamu nak. Nanti Roh Kudus akan pimpin kamu. Ya, kamu dengar khotbah Om Eras dan ajarkan kepada pemuda-pemuda lain. Tetap setia di gereja itu, tapi setia kepada Tuhan untuk mempersiapkan diri ke langit baru, bumi baru. Tuhan memberkati. We love you. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan berikut dari pria usia 40 tahun, Manado, Sulawesi Utara. Saya ingin bertanya, sebenarnya Anda ini pendeta atau bukan? Wow. Dan yang Anda sembah itu sebenarnya siapa? Karena Anda itu tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Wah. Sebelum saya lanjutkan pembacaannya, ini mengejutkan ini. Saudara mendengarkan khotbah saya, lagu-lagu yang saya karang, kebaktian di gereja kami itu 3 kali dari minggu jam 9, 11, dan jam setengah 5. Jika dijumlah itu sekitar 7.000. Dan masuk juga di live channel yang jam 11. Jadi Anda bisa mendengar langsung dan buku-buku saya sejumlah 320. Jadi semua buku itu bisa jelas menunjukkan saya percaya Yesus itu Tuhan atau tidak. Nah ini pertanyaan juga beberapa kali saya dengar dari orang menanyakan orang sekitar saya atau saya langsung. Saya tidak menjawab kadang-kadang karena itu seperti penghinaan buat saya. Karena jelas kita percaya Yesus satu-satunya Tuhan, bukan hanya Tuhan, satu-satunya Tuhan. Dialah yang diberi kuasa oleh Allah Bapa, ya, kuasa di surga dan di bumi menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan segala Tuhan, jadi Tuhan maksudnya. Dia menjadi Allah yang artinya judge, Elohim yang juga artinya the ruler, penguasa. Bapak menyerahkan penghakiman kepada anak. Hakim itu judge dalam bahasa Inggris. Itu Elohim itu artinya judge, hakim. Juga artinya ruler. Jadi Yesus jelas hakim, juga Allah, ya. Tuhan itu harga mati ya. Dan satu-satunya juru selamat. Jadi jangan mendengar fitnah atau potongan video yang itu tidak lengkap dan bisa diedit. Oke. Saya teruskan. Karena videomu kau tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Cuma kamu pendeta di dunia ini yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ya Anda salah informasi ya. Sekarang saya ingin tanyakan dengan dasar apa kau mengatakan Yesus bukan Tuhan. Saya tidak jawab ini karena saya tidak mengatakan itu ya. Tolong dijawab dan kita sharing untuk tanya jawab. Tanya jawab saya sediakan tetapi melalui Abam ya. Anda kelihatan pengecut dan tidak bertanggung jawab dengan pernyataan Anda. Pendeta gadungan bikin malu orang Kristen saja. Kau ini cuma cari makan dengan khotbahmu yang dongeng itu. Ini dari pria usia 40 tahun dari Manado. Saya ingatkan bahwa Anda waktu baru lahir saya sudah sarjana. Saya melayani Tuhan lebih lama dari umurmu.
Dan kalau Anda mau mendapat bukti, ya tadi saya katakan dengarkan khotbah saya ya nak. Kamu datang saja ke Jakarta, ke Mall Lantai 5 Mall Arta Gading. Gereja Suara Kebenaran, Injil Rehoboth. Anda bisa menyaksikan kebaktian di sini lalu bisa menemui aktivis kami ya. Kami ada bukan 1, 2 tapi puluhan pendeta dan puluhan aktivis yang ada di sini. Lalu Anda berkata saya tidak bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab karena seminar saya mengenai monoteisme ini sudah masuk ke 32. Masuk ke 32. 32 ya. 33 ya. Jadi itu pertanggungan jawab. Lalu buku saya Kenosis sedang rilis. Jadi itu pertanggungan jawab saya. Tapi tentu kalau tanya jawab pribadi waktu saya tidak cukup. Karena saya ini kan ketua STT, saya juga punya beberapa aktivitas yang lain ya. Ketua Sinode juga sedang membuka beberapa sekolah umum di beberapa daerah dan saya sering pergi keluar daerah. Jadi waktu saya tidak cukup. Tanya jawab tentu ya lewat Abam saja ya. Saudara dari Manado, Sulawesi Utara, umur 40 tahun ini ya. Pendeta Gadungan, mungkin Anda harus melihat seluruh jejak rekam hidup saya. Jangan hanya dari video potongan yang 60 detik itu. Lalu Anda mengecap orang Gadungan. Ini saya kira sebagai orang percaya tidak patut ya. Pendeta Gadungan bikin malu orang Kristen saja. Yang bikin malu itu yang potong itu, lalu membuat gaduh. Itu yang bikin malu ya. Kalau itu pun bikin malu. Dan ternyata tidak ada orang yang merasa menjadi Kristen malu karena khotbah saya. Mungkin kecuali Anda atau orang tertentu yang tidak objektif. Kau ini cuma cari makan dengan khotbahmu yang dongeng itu. Nah, Anda di sini salah sekali. Karena saya tidak mendapat gaji di gereja ini. Nah, itu luar biasa ya, pendeta tidak mendapatkan gaji. Kok tahu? Rekening saya pasti bisa dibuka oleh orang-orang bank. Uang gereja yang masuk rekening saya atau uang saya masuk rekening gereja. Nah, itu bisa dilihat. Saya tidak mendapat gaji. Mungkin jumlah uang yang saya gelontorkan untuk gereja sudah bisa beli rumah. Rumah cukup mewah dan mobil. Kalau ada tanya, mosok, you check. Nah, kalau mau tahu ya mungkin tanya bendahara di sini. Bendahara juga pengusaha. Orang-orang Tionghoa juga ada. Yang pasti soal uang mereka teliti ya. Jadi kalau Gadungan saya kira saya tidak akan membuka sekolah teologi yang muridnya sekarang sudah 1.600. Kalau di Jakarta 1.200. Dan sebagian mereka dari Manado tempat asal Anda. Kami terbangkan dengan pesawat. Setiap mahasiswa itu saya perlakukan seperti anak saya. Saya belikan mereka laptop satu-satu. Bukan uang gereja. Uang pribadi. Jadi kalau cuma cari makan, saya tidak akan bisa membelikan laptop untuk anak-anak ini. Dan saya mengasihi mereka. Mereka juga saya rindu bisa mandiri suatu hari tanpa harus uang dari jemaat. Mereka saya latih untuk hidroponik karena kebetulan kami punya usaha hidroponik. Ada 6 hektar tanah kami di daerah Jawa Barat, tidak jauh dari Jakarta, sekitar 1 jam. Hidroponik itu kami membangun asrama untuk 40 orang. Jadi anak-anak diajar hidroponik, beternak lele, nila, lalu udang air tawar. Lalu di daerah Kerawang kami membangun bengkel motor dan anak-anak harus yang tertarik motor harus bisa menurunkan seluruh mesin motor, pasang kembali. Ada yang belajar potong rambut ya. Lalu kita beli banyak mesin jahit untuk anak-anak bisa mesin jahit. Kita kontrak satu rumah di daerah Bintaro ya untuk membangun ini. Itu membangun tempat untuk anak-anak belajar jahit supaya mereka bisa jahit. Saya kira Anda mengikuti Truth ID lalu Anda bisa melihat betapa banyak mahasiswa yang tinggal di kampus ada 600.
Kami harus punya 5-6 bus untuk mengangkut mereka. Dan memberi makan 6.000 tiap hari. Dan saya masih kontrol makannya itu apa. Jadi kalau makannya kurang, saya berkata ini kurang gizi. Itu tanggung jawab saya sebagai orang tua untuk anak-anak. Apalagi pernyataan saya sudah menjadi pendeta 40 tahun lebih, sudah pernah menjadi rektor bukan hanya di sini. Saya pernah menjadi rektor di satu tempat di mana beberapa pendeta yang sekarang terkenal itu mantan mahasiswa saya. Bukan mosok, tapi saya mau beritahu bahwa Anda salah menilai. Salah menilai. Di Manado tahun depan saya bangun 2 tempat di Tomohon. Satu sekolah menengah teologi di Tomohon. Yang kedua kami membangun PAUD yang nantinya kita proyeksikan SD, SMP, SMA. Dan itu harus lebih banyak membantu orang-orang tidak mampu. Di Tomohonnya, nak. Tomohon. Ya, tentu nanti di Medan, di Tarutung, satu sekolah SD juga. Di Medan, di tempatnya Pendeta Yustan, sekolah menengah teologi. Jadi ada 6 mungkin. PAUD 6, PAUD dan SMTK kita bangun. Jadi kalau saya pendeta yang cari makan dengan khotbah, saya tidak melakukan ini. Ya, terus ya semua kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi Anda salah menilai. Gak apa-apa, Anda salah menilai buat saya nggak rugi bagaimana, tapi kasihan Anda. Mental karakter Anda pasti buruk. Dengan pernyataan ini, you harus bertanggung jawab atas pernyataan Anda. Kasihan you punya istri, punya anak-anak. Kalau punya bapak yang begini sembrono mengucapkan kata-kata, kalau satu kali you ketemu saya, you akan bisa tahu manusia macam apa saya. Ya, pendeta macam apa kamu gini ya, pengecut, gadungan, cuma cari makan, Anda keliru. Karena dari muda jadi mahasiswa saya sudah sambil kuliah dagang. Dari mahasiswa saya kuliah, sambil kuliah tuh saya dagang, jualan. Jadi memang orang susah sejak kecil. Sekarang istri saya punya usaha hidroponik, juga punya usaha pabrik kardus untuk potong tempat makan, selamat makan tuh ya. Itu jadi kami punya 2 pabrik untuk itu. Jadi untuk makan kami tidak sulit. Anak saya juga kerja. Ya, dewasa ini anak saya sedang konsentrasi untuk perkebunan 20 hektar kopi dan roastingnya sekaligus. Jadi sudah sibuk banget gitu loh, mau mikirin yang lain yang gak perlu. Dan saya juga sudah mengajari anak saya jangan cari nafkah di gereja. Kita harus cari nafkah untuk gereja, ya. Dan saya katakan ini dalam nama Yesus Kristus yang menjadi saksi. Saya membaca ini sedih ya. Kalau ada orang sebegitu cepat menilai dan Anda Kristen. Saya hampir tergerak nih telepon dia. Saya bilang, kamu hati-hati bicara nak. Kasihan kamu dan anak-anakmu. Kamu salah menilai orang. Dan banyak orang disesatkan oleh media. Sehingga mereka tidak ikut doa saya dengan bersama saya lagi. Tidak ikut mendengarkan Truth ID. Saya sedih juga sebenarnya. Tapi kalau orang punya nurani yang baik, Roh Kudus pasti bicara. Erastus pendeta macam apa? Saya mengatakan ini bukan bela diri dan terima kasih untuk WhatsApp ya. WhatsAppmu, saya tulus mengatakan terima kasih. Sehingga saya perlu dan bisa memberi klarifikasi. Ini bukan saya karang. Saya kira waktu saya bicara ini, orang di sekitar saya ini pasti ikut. Orang di sekitar saya. Termasuk di STT Ekumene itu ada 6 profesor yang diantara mereka penasihat dari satu instansi yang hebat. Jadi pasti saya tidak sembarangan bicara, ya, pasti tidak sembarangan. Dan ada beberapa kehormatan yang saya terima dari beberapa tempat, tapi tidak perlu saya kemukakan di sini. Kalau saya berkredibilitas buruk tidak akan mendapatkan itu. Ya, saya kira cukup itu dan
Saya terus terang juga sedih kok ada ya orang begini. Tapi kenapa ya orang kok bisa potong video lalu melemparkannya ke publik begitu rupa ya. Mereka tidak pikir kalau yang diserang itu kalau bapaknya gimana. Kalau itu bapaknya gimana? Pikir nggak? Anda bayangkan kalau Anda ini sedang menulis ini orang tuamu yang kau serang. Coba ya. Oke, saya teruskan dengan pertanyaan berikut ya dari ibu rumah tangga usia 44 tahun ya. Salam, suami saya sangat menentang Pak Eras. Aduh, ini lagi. Bahkan marah-marah ke saya dengan berapi-api. Katanya buah yang dihasilkan oleh Bapak membuat semua orang ribut dan kacau. Pasti bukan dari Tuhan katanya. Iya, orang yang memposting potongan itu ya. Padahal dengan apa yang dia katakan saya tahu dia salah paham. Suruh mendengar nggak perlu katanya, sudah tahu maksudnya. Katanya yang nilai Pak Eras juga bukan orang sembarangan kok. Saya sedih dan tertekan Pak, suami selalu menyalahkan Pak Eras. Saya mohon doakan suami supaya diberikan pencerahan dan tidak ikut-ikutan pencemooh. Suami memang keras kepala dan mudah menyalahkan orang dan selalu suka menilai orang suka-suka. Berpikir negatif tentang orang. Saya sering tidak nyaman dengan beliau. Dia selalu bilang saya bela Pak Eras, padahal saya hanya bilang gak usah ikut-ikutan orang. Kita aja masih belum benar hidupnya. Untuk apa ikutan huru-hara? Saya bilang kalau memang orang itu salah biar Tuhan yang turun tangan, jangan kita yang menghakimi. Tapi dia tambah emosi mau ngomong apapun tetap aja kita salah. Saya sangat berharap suatu hari Tuhan mempertemukan Pak Eras dengan suami supaya dia bisa melihat ketulusan Pak Eras. Sampai saat saya menulis ini suami masih ikut ke GSKI Gajah Mada. Wah. Karena pada anak-anak ikut saya, mungkin setengah terpaksa dari dirinya sendiri. Saya nggak pernah paksa dia ikut ke gereja, tapi saya sedih karena saya tahu saat Pak Eras bicara di mimbar, pasti dalam hatinya ada amarah dan memuntahkan nasihat dari Pak Eras. Jadi munafik itu Pak. Kelihatan baik-baik duduk manis di gereja, tapi menghujat Pak Eras di ruangan yang sama. Tolong Pak, bagaimana baiknya ya? Apakah saya persilahkan suami ke gereja lain saja? Mohon doakan yang terbaik. Maaf Pak. Oke. Saya kira suamimu jangan disuruh ke gereja lain dulu. Dia ikut dengarkan khotbah saya. Sampai dia nanti mendapatkan klarifikasi dari Roh Kudus saja. Jadi sebenarnya seperti yang sekarang ini, hari-hari ini saya anjurkan. Coba masing-masing tanya Tuhan deh yang paling tepat. Temui Tuhan, Tuhan itu hidup dan ada. Dengar suaranya. Ya. Lalu kalau kita tidak diserang orang, itu malah tanda bahaya. Kalau kita diserang, dibully, bahkan difitnah. Alkitab sudah menulis kalau kamu dijahati orang, difitnah, karena kebenaran, berbahagialah kamu. Berarti harus mengalami itu. Jadi dua pertanyaan WhatsApp yang saya jawab ini semua mengenai tema yang sama. Tidak apa-apa. Yaitu menilai saya negatif. Itulah sebabnya kenapa saya jadi malah benar gitu. Dengan kondisi ini saya serius mau benar dan lebih benar menunggu pengadilan Tuhan. Dan saya lihat ada banyak orang yang akan binasa. Kalau orang punya nurani yang baik, ada Roh Kudus di hatinya, dia bisa menilai. Yang dinilai itu ada Roh Kudusnya atau tidak. Kalau di dalam diri saya ada setan kuasa gelap, diberkatilah dia. Itu benar dia. Tapi kalau dalam diri saya ada Roh Allah dan saya sedang berjuang untuk pekerjaan Tuhan, kasihan. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.